Stella Tours. Tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan. Berbagi kisah bersama Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Ya, oke. Oke, baik. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini lewat YouTube channel Pilgrim Loka. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Romo Robi yang berkenan bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Dan hari ini adalah hari yang juga spesial karena tepat 25 tahun yang lalu Stella Kuarta itu berdiri. Ya, jadi tanggal 16 Januari ini adalah tepat perayaan 25 tahun berdirinya Stella Kuarta. Ya, puji Tuhan kami sudah boleh melayani selama 25 tahun ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita. Saya akan share screen saya sebelum nanti setelah itu kita akan doa bersama dengan Romo. Baik, sekali lagi Bapak Ibu selamat datang di acara Stella Kuarta Virtual Pilgrimage Series yang spesial malam hari ini bertepatan dengan 25 tahun Stella Kuarta dan juga bertepatan dengan bisa hadirnya Romo Robi malam hari ini bersama dengan kita semua dalam rangka juga memperingati 800 tahun kehadiran Ordo Fransiskan di Tanah Suci, ya, yang sebetulnya berlangsung tahun 2019 yang lalu, ya, tetapi karena hari ini adalah hari yang spesial, kita juga boleh kembali membahas dan bercerita tentang 800 tahun kehadiran Ordo Fransiskan di Tanah Suci. Seperti biasa Bapak Ibu, ya, karena hari ini semua lewat YouTube, jadi tidak ada masalah ya dengan mute. Jadi saya kira yang perlu saya sampaikan adalah bahwa acara kita akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit dan ada penjelasan kurang lebih 60 menit ya, tetapi sangat fleksibel dan ada juga nanti silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanya lewat YouTube chat ya, lewat chat di YouTube. Ada teman-teman yang juga sudah standby untuk membantu menjawab Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita akan awali acara kita malam hari ini. Kita akan berdoa. Silakan Romo. Ya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, terima kasih Michael, terima kasih keluarga besar Stella Kuarta, dan saya mengucapkan pertama-tama bersyukur bahwa saya bisa berkenalan, bersahabat dengan baik dengan kalian semua, dan ini adalah tahunnya yang ke-25. Saya diingatkan oleh Pak Yongki bahwa pada waktu Pak Yongki merayakan 40 tahun pernikahan, itu juga kita bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Stella Kuarta ada di Kana, dan sekarang persis tepat tanggal ini persis bertepatan 25 tahun saya juga dihadirkan, sehingga bagi saya ini pasti Pak Yongki dan anak-anak serta keluarga besar Stella Kuarta memberikan begitu rasa cintanya kepada saya, terutama di dalam pekerjaan saya. Nah, untuk itu marilah saudara-saudara kita buka saja pertemuan kita ini dengan doa yang dikenal sebagai doa dari diinspirasikan oleh Santo Fransiskus. Michael sudah tayangkan itu, Anda boleh mengikutinya dan saya akan mendoakannya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Michael, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Ya, baik. Terima kasih Romo yang sudah berdoa untuk kita semua malam hari ini. Bapak Ibu, sebentar kita akan langsung mulai acara kita malam hari ini. Jadi acara kita akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti saudara saya Arianto akan mengisahkan secara singkat kisah hidup dari Santo Fransiskus Assisi, tentunya seorang tokoh yang sentral di dalam kehadiran Ordo Fransiskan di Tanah Suci. Kemudian berikutnya saya akan membawa Bapak Ibu semua ya secara singkat juga untuk berziarah lagi secara virtual lewat foto-foto ke tempat-tempat di Tanah Suci yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Kemudian bagian yang terakhir, yang paling penting tentunya, akan kami serahkan kepada Romo Robi untuk menceritakan mengenai kegiatan-kegiatan dari Ordo Fransiskan di Tanah Suci, ya kenapa bisa sampai Ordo Fransiskan ada di sana, dan juga kegiatan yang Romo lakukan sekarang sebagai Komisariat Terra Santa Indonesia. Ya, itu acara kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ya, seperti di layar, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan barang-barang rohani yang sangat spesial, banyak sekali patung-patung yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari Bunda Maria dari berbagai macam negara, seperti yang ada di layar, ada dari keluarga Kudus Palestina, ada Bunda Maria dari Nazaret yang hari ini juga kita akan kunjungi, kemudian ada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Bapak Ibu bisa kontak dengan Franciscan Corner, ya dengan Ibu Siska di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar di 0819-3204-9263, atau Bapak Ibu bisa juga klik websitenya di www.fcorner-ctsi.org. Bapak Ibu, sambil nanti kita juga berjalan, tentunya bercerita mengenai karya-karya Fransiskan di Tanah Suci, ya silahkan bagi Bapak Ibu tentunya yang tergerak hatinya, juga bisa sambil nanti ya, tentunya berjalan juga untuk mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia, ya dengan berdonasi seperti yang ada tertera di layar. Bapak Ibu yang belum subscribe channel kami di Pilgrim Loka, silahkan ya, di mana Bapak Ibu melihat live-nya malam hari ini. Kemudian juga silahkan Bapak Ibu boleh subscribe YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, nanti video-video live juga akan kami tayangkan ulang di sana. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan acara-acara menarik dari kami.
Juga bagi yang mungkin belum sempat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di Stella Warta Wisata di nomor 0818783552 supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan juga acara-acara kami karena kami selalu akan mengirimkan reminder setiap sebelum acara berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli buku Siarah Batin tahun 2021, silahkan ya Bapak Ibu bisa membeli, mengontak toko buku Obor, supaya Bapak Ibu juga bisa punya panduan ya, renungan harian yang Bapak Ibu bisa bawa sepanjang tahun. Silakan bisa kontak ke toko buku Obor dan ada diskon spesial 20%. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini, acara yang sangat spesial ya, 800 tahun kehadiran Ordo Fransiskan di Tanah Suci. Baik, saya serahkan kepada Arianto untuk menceritakan kisah hidup dari Santo Fransiskus dari Assisi. Silakan Arianto. Terima kasih Michael. Selamat malam Romo Robi. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih Romo. Dan para Romo yang hadir malam hari ini, para suster, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian yang juga setia kepada kami untuk mengikuti acara kami yang saat ini semuanya ada di YouTube ya. Sudah lebih dari 1.000 sudah masuk yang akan mendengarkan ini Romo, jadi mereka rupanya sangat-sangat tertarik Romo ya. Mohon izin Romo untuk menceritakan sejenak sejarah hidup dari Santo Fransiskus ya. Silakan Ari. Ya. Bapak Ibu sekalian, Ari pernah cerita cukup panjang juga di virtual waktu itu, bisa diklik juga, dicari lagi di Stella Quarta Official. Tapi malam hari ini rasanya perlu kita ulang sedikit saja karena kita akan membahas lebih dalam mengenai kehadiran Fransiskan di Tanah Perjanjian. Maka kita kenal sejenak ya seorang Santo Fransiskus dari Assisi, pendiri dari Ordo atau Ordo Saudara-saudara Dina. Bapak Ibu sekalian, Giovanni Francesco Bernardone lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya, Pietro di Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya. Sedangkan ibunya, Johanna Madonna Pica, seorang putri bangsawan Picardia, Perancis. Ya, ia dipermandikan dengan nama Giovanni atau Yohanes. Ya. Tapi kemudian ia lebih dikenal dengan nama Francisco. Ya, dia sangat mahir berbahasa Itali tentu saja, tapi juga berbahasa Prancis yang diajarkan oleh ibunya. Di masa kanak-kanak, masa remaja, masa mudanya, ia sangat dimanjakan oleh ayahnya. Sehingga ia berkembang menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pengalaman pahit, ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Ketika berumur 20 tahun, menandai awal hidupnya yang baru, yaitu di tahun 1202, November. Ia tidak tertarik lagi dengan corak hidup lamanya yang penuh kemewahan. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin, sambil lebih banyak berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan sakit. Di tahun 1206 merupakan tahun pertobatan yang sangat penting bagi Santo Fransiskus. Ketika dia sedang berdoa di gereja San Damiano, sedikit di luar kota Assisi, ia mendengar suara yang keluar dari salib Yesus. Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini. Fransiskus tertegun sebentar, lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus sendiri. Maka tanpa banyak berpikir, dia mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, kemudian menjual dan hasilnya diberikan kepada pastor paroki San Damiano untuk memperbaiki gereja tersebut. Tapi pastor menolaknya. Ayahnya marah besar dan mengurungnya dalam sebuah kamar. Setelah ia dibebaskan oleh ibunya, ia kembali ke gereja San Damiano. Namun ayahnya menyusul dan meminta Fransiskus mengembalikan uangnya. Karena uang tersebut sudah dibagikan kepada orang miskin, ayahnya minta bantuan Uskup Assisi agar Fransiskus mengembalikan uang tersebut. Di hadapan Uskup Assisi,
ia melucuti pakaiannya yang dikenakannya karena pakaian itu milik ayahnya. Sejak saat itu hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Uskup kemudian memberikan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria yang kemudian menjadi pakaian dari para biarawan Fransiskan. Kemudian Fransiskan biasa juga disebut sebagai saudara-saudara Dina, karena Fransiskus sendiri menyebut il poverello, si lelaki yang miskin. Fransiskus tidak kecut dan sedih dengan semua yang terjadi atas dirinya. Sehari-hari ia mengemis sambil berkhotbah di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang miskin dan penderita lepra dengan uang yang diperolehnya. Kalau berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa-bahasa lagu cinta dan puitis. Ya. Pada tahun 1209, cara hidupnya ini telah menarik beberapa orang temannya. Ya. Di antaranya Quintavalle, Pietro Catani, dan Giles yang kemudian bergabung. Dan kemudian bergabung juga Egidius. Ya. Di tahun 1210, ya, Fransiskus serta pengikutnya yang pertama berangkat ke Roma untuk memohon pengesahan anggaran dasar. Dan Paus Innocentius yang ketiga, ya, yang kemudian juga bermimpi bahwa Basilika Gereja Lateran akan runtuh dan ditopang oleh seorang pemuda dengan pakaian gembala dari wilayah Umbria. Dan berkat mimpinya, di hari yang kemudian dia menerima Fransiskus sebagai tamunya. Ya, dan di sana terjadi dialog yang sangat menarik karena Fransiskus kemudian menyampaikan apa yang penting di mana dia akan mendirikan satu komunitas, katakanlah Ordo Fransiskan. Dan Paus Innocentius secara lisan kemudian mengesahkan Ordo Fransiskan ini. Fransiskus kemudian ditabiskan menjadi diakon. Ya, dia tidak ditabiskan menjadi seorang imam. Dan ia menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu. Dan sebagai tambahan pada kaul ketiga, ya, ia menekankan juga penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup. Maka seringkali Romo-Romo Fransiskan juga senang dipanggil sebagai saudara atau dengan istilah saudara. Ya. Ordo Benediktin memberikan mereka sebidang tanah. Dan demi sahnya komunitas yang dibentuk dan aturan hidup yang disusunnya, pada tahun 1210, Fransiskus minta doa restu kepada Sri Paus Innocentius yang ketiga, ya, yang tadi sudah diakui ya secara lisan. Lagi-lagi Ordo Benediktin membantu Fransiskus melalui Abbasnya, mereka menyerahkan kapel Ratu Para Malaikat di Porciuncola. Kemudian pondok-pondok kecil dibangun di sekitar kapela sebagai tempat tinggal mereka yang pertama. Kemudian Ciusi, seorang tuan tanah, juga memberikan sebidang tanah di atas Bukit La Verna yang dijadikan Fransiskus sebagai tempat berdoa dan bermeditasi. Ya, ini penting karena di bukit inilah nanti Santo Fransiskus menerima stigmata, kelima luka Yesus ketika dia sedang berdoa. Saya lanjutkan, semangat mempertobatkan orang-orang Muslim di belahan dunia timur semakin membara. Musim gugur tahun 1212, Fransiskus dan seorang temannya berangkat ke Syria, namun mengalami kegagalan akibat kapalnya karam. Rencana selanjutnya untuk pergi ke Maroko melalui Spanyol juga gagal, karena ia menderita sakit. Pada tahun 1219, bersama 12 orang temannya, mereka mendarat di pantai Damaita, delta Sungai Nil di Mesir. Di sana ia bergabung dengan pasukan pejuang salib. Namun sial, ia ditawan oleh Sultan Mesir. Dan Fransiskus mencoba untuk mempertobatkan Sultan Mesir tersebut, tetapi gagal. Ya, dan akhirnya ia pulang kembali ke komunitasnya di Italia, ya, Sultan Malik namanya. Ya. Kemudian bahkan mereka
sahabat, ya, Sultan Malik Al-Kamil. Ya. Dan pejuang salib berada di Tanah Perjanjian dan sekitarnya hampir 200 tahun, antara 1099 sampai 1291. Ya, di sini nanti saya rasa Pak Robi akan masuk dan akan menjelaskan kehadiran Romo-Romo Fransiskan ya di Tanah Perjanjian. Ya, saya akan melanjutkan sebentar lagi. Ya, selama beberapa tahun Fransiskus menyempurnakan aturan hidup komunitasnya. Dan ia kemudian juga mendirikan Ordo Ketiga Fransiskan. Ordo ini khusus bagi para awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya, namun tetap mengemban tugas sebagai bapak dan ibu keluarga dan tugas kemasyarakatan yang lainnya. Di Indonesia juga ada Ordo Ketiga ini. Anggotanya juga diwajibkan berkaul kemiskinan dan kesucian hidup. Dan kelompok ini lazim disebut sebagai tersier dan bertugas melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga dan masyarakat. Ordo Fransiskan berkembang dengan pesat, di mana di tahun 1219 jumlahnya sudah mencapai 5.000 orang lebih. Pada tahun 1222, Paus Honorius yang ketiga secara resmi mengakui komunitas religius Fransiskan beserta aturan hidupnya. Pada upacara malam Natal di tahun 1223, Fransiskus menghidupkan kembali Gua Bethlehem dengan gambar-gambar sebesar badan manusia. Dan penghormatan kepada kanak-kanak Yesus dipopulerkan oleh Fransiskus bersama dengan para pengikutnya. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk membuat Gua Natal di saat perayaan Natal. Pada usia 42 tahun, di tahun 1224, 15 Agustus, dalam retretnya, ia menerima karunia stigmata di Bukit Laverna. Stigmata, luka-luka seperti luka Yesus di atas kayu salib. Semenjak peristiwa itu, ia mengenakan sepatu dan menyembunyikan tangan di balik jubahnya. Fransiskus dijuluki sahabat alam semesta karena cintanya yang besar dan dalam terhadap ciptaan Tuhan. Digambarkan, ia dapat berbincang-bincang dengan semua ciptaan seperti layaknya dengan manusia. Ia diangkat menjadi pelindung lingkungan hidup. Ia diangkat menjadi pelindung Eropa juga. Lama-kelamaan kesehatan Fransiskus menurun dan matanya juga mulai kabur. Dalam kondisi ini ia menyusun karyanya yang besar, Gita Sang Surya, yang melukiskan tentang keindahan saling mengampuni atau Kidung Saudara Matahari. Ketika terjadi pertikaian antara uskup dan penguasa Asisi, Fransiskus diminta untuk mendamaikan mereka. Lalu ia mengutus 2 orang rekannya untuk menyanyikan lagu Gita Sang Surya yang telah ditambahi bagian tentang keindahan saling mengampuni. Di hadapan mereka yang bertikai, dan ketika mendengarkan lagu itu, uskup dan penguasa Asisi kemudian berdamai tanpa banyak bicara. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengundurkan diri sebab di antara ordonya terjadi selisih paham mengenai penghayatan hidup miskin seperti yang dicintai dan dihayatinya sendiri. Pada tanggal 3 Oktober 1226, dalam usia 44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Kapel Porciuncola. 2 tahun kemudian, ia sudah dinyatakan kudus oleh gereja. Ketika dia meninggal, para pengikutnya yang berjumlah ribuan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dialah pendiri Ordo Saudara-saudara Dina, yang kita kenal dengan OFM, yang juga banyak berkarya di Indonesia. Di tahun 1220, jenazah Santo Fransiskus dipindahkan ke Basilika Santo Fransiskus dari Asisi yang sering kita lihat, ya. Dan kemudian 1978, Paus Yohanes Paulus yang kedua mengakui semua religi yang ditinggalkan oleh Santo Fransiskus. Demikian Santo Fransiskus, seorang pemimpin karismatis
yang barangkali tidak pernah lagi ditemui dalam sejarah. Tetapi di lain pihak, Santo Fransiskus dari Assisi sendiri tidak pernah bermaksud menjadi model, tetapi dengan sangat rendah hati, minta kepada semua orang untuk hidup dalam iman yang bersumber dari kitab suci, membuka dirinya sendiri bagi Allah, misteri Allah dan manusia, menjadi sadar akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus di dalam sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, itulah ringkasan yang telah saya coba dari apa yang pernah saya ceritakan cukup panjang lebar di waktu yang lalu, yang Bapak Ibu bisa mendengar lebih detail lagi juga kalau Bapak Ibu mencari di Stella Quarta Official. Michael, terima kasih Michael. Itu dulu Michael. Ya, baik. Terima kasih Arianto. Jadi Bapak Ibu untuk kisah lengkapnya yang tadi Arianto sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, kami pernah mengadakan satu perjalanan virtual juga bercerita mengenai Santo Fransiskus, Santa Clara, dan juga kota Assisi. Baik, saya akan lanjutkan untuk sesi yang berikutnya, Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berziarah ke beberapa tempat di Tanah Suci yang dipelihara oleh Ordo. Bapak Ibu, kalau kita lihat di peta ini, ya, kita melihat peta yang disebut sebagai wilayah Timur Tengah. Ya, ada paling tidak 3 negara yang biasanya kita kunjungi di dalam perjalanan ziarah kita. Yang pertama adalah Mesir. Ya, kemudian dengan bis kita akan berjalan menuju ke Tanah Suci atau ke Israel sekarang ini, negara Israel. Kemudian setelah itu biasanya kita akan mengunjungi negara Jordania sebelum kita pulang kembali ke tanah air. Ya, itu adalah acara yang biasa kita lakukan. Dan di tempat-tempat ini, Bapak Ibu, semuanya ada gereja-gereja yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, luar biasa. Sebetulnya tidak hanya di sini, tetapi juga di negara-negara yang lain. Nanti Romo akan tambahkan. Salah satu Bapak Ibu yang biasanya, saya akan langsung ke Tanah Suci ya, Bapak Ibu. Di Mesir memang ada beberapa gereja yang juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan, di mana biasanya kita juga merayakan Ekaristi di sana, ya, ketika kita ada di kota Kairo misalnya. Saya akan langsung masuk ke Tanah Suci, Bapak Ibu. Kita datang dari arah selatan dan salah satu kota yang pertama kali kita kunjungi adalah kota Yeriko. Di kota Yeriko, Bapak Ibu, ada satu gereja, namanya Gereja Gembala yang Baik. Ya, dan biasanya di sini, Bapak Ibu, kita merayakan Ekaristi, pembukaan kita ketika kita masuk ke Tanah Suci. Ya, ini gereja yang juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, gereja ini gereja yang indah, Bapak Ibu, ada di wilayah otonomi Palestina. Ya, kita lihat ada gambar Yesus Gembala yang Baik, kemudian di altarnya juga demikian, dan ada patung Bunda Maria dan patung Santo Yosef juga yang ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu, setelah dari Jericho, kita pergi ke satu tempat yang spesial, yaitu kita akan pergi ke Bethlehem. Ada 2 tempat penting Bapak Ibu di Bethlehem yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Yang pertama adalah Padang Gembala, ya, tempat yang tentunya spesial. Kita belum lama merayakannya, malaikat yang datang kepada para gembala untuk memberitakan kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus yang ada di Bethlehem. Ini adalah bagian dalam Bapak Ibu dari kapel gembala yang ada di Padang Gembala, ya, di dalamnya sangat indah, dihiasi dengan lubang-lubang kaca di bagian atasnya sehingga cahaya bisa masuk ke dalam, dan ada lukisan-lukisan yang sangat indah di bagian dalam dari kapel ini. Ya, ini adalah lukisan tentunya yang mengisahkan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian juga gembala yang sedang berjalan dari Padang Gembala menuju ke Bethlehem untuk menghormati Raja baru yang dilahirkan. Kemudian juga kita lihat ini ya, Bapak Ibu, malaikat yang datang kepada para gembala di malam hari, yang saat itu sedang berjaga menunggu ternak-ternak mereka. Di tempat ini, Bapak Ibu, masih ada gua-gua asli, gua-gua batu kapur, gua-gua alami, ya, yang digunakan oleh para gembala di saat itu. Ya, sekarang kita bisa lihat semuanya sudah jadi gereja, dan biasanya juga kita kalau biasanya di hari-hari Natal, Bapak Ibu, kita akan merayakan Ekaristi di tempat ini.
Ya, ini biasanya disiapkan ada satu patung bayi Yesus juga Bapak Ibu, di mana para peziarah bisa datang dan juga menggendong bayi Yesus di tempat ini. Ya, ini adalah siarah saya yang terakhir di Desember 2019 yang lalu ya Bapak Ibu, ya, bersama Romo Robi juga waktu kita ke Tanah Suci ya, di dalam rangka perayaan Natal. Kita ini misa di Padang Gembala, Bapak Ibu, di salah satu bagian reruntuhan dari gereja dan biara abad keempat. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, kita ada di satu tempat yang sangat-sangat bersejarah. Ya, kita foto bersama setelah perayaan Ekaristi. Ya, cuacanya dingin, ya kita outdoor pagi hari, ya, tetapi sangat-sangat menyenangkan. Berikutnya Bapak Ibu, gereja juga yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan adalah Gereja Kelahiran Yesus di Bethlehem. Ya, ini juga kunjungan terakhir saya bersama dengan Romo Robi, dan ini adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam gereja kelahiran. Ya, ini adalah bagian depannya Bapak Ibu. Ya, kita lihat bentuknya mungkin tidak terlalu terlihat seperti gereja ya, lebih seperti benteng, tetapi ini adalah gereja tertua di dunia Bapak Ibu yang masih aktif sampai hari ini. Gereja ini berasal dari abad ke-6, ya, dibangun pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian, dan masih beroperasi, masih digunakan, masih aktif untuk ibadah sampai hari ini. Ya, jadi di Tanah Suci Bapak Ibu, pada tahun 614, itu ada satu peristiwa sejarah yang besar, di mana orang-orang Persia itu datang ke Tanah Suci dan kemudian menghancurkan seluruh gereja di Tanah Suci, kecuali gereja Kelahiran Yesus. Ya, kenapa tidak dihancurkan? Karena di bagian depan pada saat itu ya, sekarang kita sudah tidak bisa lihat lagi, ada mozaik gambar orang-orang Majus, Bapak Ibu. Ya, orang-orang Majus yang digambarkan dengan pakaian Persia, sehingga ketika tentara Persia datang, mereka melihat bahwa oh, ini adalah bagian dari negara kita, bagian dari kerajaan kita ya, jadi kita tidak hancurkan. Oleh karena itu masih berdiri sampai hari ini. Sementara gereja-gereja yang lain sudah hancur ya pada tahun 614 tersebut. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ada salib yang kita sering sebut sebagai salib Yerusalem. Juga sering kita sebut sebagai salib Fransiskan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu bertemu dengan Pater Robi, Bapak Ibu akan lihat Pater Robi mengenakan bros ini ya di bajunya. Ini adalah yang biasa kita kenal sebagai salib Yerusalem. Ya, ada beberapa arti Bapak Ibu. Ya, ini adalah Yesus yang di tengah dengan 4 penginjil. Ada juga yang mengartikan ini adalah 5 luka-luka Yesus. Ya, ada juga yang mengartikan Yesus dengan 4 penjuru mata angin. Ya, banyak arti dari salib ini. Kita masuk ke bagian dalam, Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang belum lama juga selesai renovasi, bagus sekali ya. Dan bagian yang terbesar dari gereja ini memang dipelihara oleh saudara-saudara kita dari Gereja Ortodoks Yunani. Sekarang Bapak Ibu, antrian sangat panjang. Ini sebelum pandemi tentunya, ya, untuk bisa masuk ke Gua Kelahiran Yesus, itu kita perlu antri bahkan sampai 2 jam. Ya, suasananya seperti ini Bapak Ibu. Antrian yang panjang bahkan sudah dari sisi yang seberang, ya, berputar untuk bisa sampai di antrian yang tadi. Ini adalah ketika kita sudah mulai mendekat di arah gua, makin ramai, makin berdesak-desakan, ya. Dan ketika kita turun ke dalam, Bapak Ibu, kita akan melihat tempat Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan. Ya, di sini tempat kelahiran Tuhan Yesus ditandai dengan bintang bersudut 14. Ya, di seberangnya Bapak Ibu ada satu kapel. Nah, kapel ini Bapak Ibu dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ini adalah tempat di mana palungan Yesus diletakkan. Ya, jadi tempat yang tadi Bapak Ibu, tempat kelahiran Yesus, ini dipelihara oleh Gereja Ortodoks Yunani, sementara tempat palungan diletakkan dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, kalau Ordo Fransiskan juga punya tempat-tempat yang sangat spesial di Tanah Suci. Ini adalah guanya Bapak Ibu, kita lihat ya. Kemudian kita akan masuk ke gua yang satunya ya. Jadi dari gua kelahiran kita akan masuk ke gua yang berikutnya. Sebetulnya menyambung saja Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang sudah semuanya dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ini adalah Kapel Santo Yusuf. Ya, disinilah Santo Yusuf mendapatkan mimpi untuk membawa Bunda Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir.
Ya, karena itu namanya kapel Santo Yusuf. Kemudian juga di sini ada kapel yang dipersembahkan untuk anak-anak yang tidak berdosa di bawah umur 2 tahun yang dibunuh oleh Raja Herodes saat itu, anak-anak pria ya, karena Herodes tidak mau punya saingan saat itu. Kemudian di tempat ini Bapak Ibu juga ada tempat yang spesial, yaitu tempat di mana Santo Hieronymus dimakamkan. Dia adalah seorang santo yang luar biasa yang menerjemahkan Alkitab dari Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin dan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Ya, terjemahannya masih kita gunakan sampai hari ini. Terjemahannya disimpan di Vatikan, Bapak Ibu, yang kita kenal sebagai Vulgata. Ini adalah gua, Bapak Ibu, tempat Santo Hieronymus tinggal. Ya, dia mendapat tugas dari Paus pada saat itu, dan kemudian untuk menerjemahkan Alkitab, dan kemudian dia memilih untuk berada di dekat tempat di mana Yesus dilahirkan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan dia tinggal di sini kurang lebih selama 40 tahun, sampai meninggalnya. Ini adalah gereja Santa Katarina, Bapak Ibu. Ini adalah gereja yang bersebelahan dengan gereja kelahiran Yesus. Ya, dari sinilah biasanya setiap tanggal 24 Desember malam hari ada perayaan Natal yang disiarkan ke seluruh dunia. Ini adalah bagian depan dari gereja Santa Katarina. Kita lihat ada Santo Hieronymus, ada Bunda Maria, dan juga ada salib Yesus. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya tadi sudah kita kunjungi di Bethlehem, kemudian berikutnya kita akan ke Yerusalem, dan kita akan juga melihat gereja yang lain yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan, yaitu gereja penderaan Yesus. Ya, ini adalah tempat Yesus didera. Ya, Yesus dicambuk Bapak Ibu oleh tentara Romawi saat itu, karena tempat ini adalah bagian dari satu benteng besar yang namanya Benteng Antonia, tempat Pontius Pilatus berkedudukan kalau ada di Yerusalem. Ya, kita juga sempat misa di tempat ini bersama Romo Robi waktu itu. Kemudian tidak jauh Bapak Ibu ada gereja yang lain masih di kompleks yang sama, yaitu gereja Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya, jadi biasanya kita akan memulai jalan salib kita dari gereja ini. Ya, ini kita sedang berdoa Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan upacara jalan salib. Via Dolorosa Bapak Ibu, sebuah tradisi juga yang datang dari Ordo Fransiskan. Ya, luar biasa Bapak Ibu, kita itu harus terima kasih banyak kepada Ordo Fransiskan, kepada Pater Robi dan teman-temannya semua yang luar biasa selama 800 tahun menjaga semua tempat-tempat ini ya Bapak Ibu. Kalau enggak tempat-tempat ini udah enggak ada, udah jadi situs arkeologi mungkin, atau sudah jadi masjid mungkin ya. Oke, kita kunjungan yang berikutnya Bapak Ibu, Gereja Kubur Kudus di Yerusalem. Di sini juga ada bagian yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, kita lihat ketika kita masuk ke dalam, ada satu mosaik yang indah sekali Bapak Ibu. Menceritakan tentang penyaliban Yesus, Yesus yang diturunkan dari salib, dan Yesus dimakamkan. Ya, kita naik ke atas ke Bukit Golgota, dan satu bagian di atas Bapak Ibu, perhentian ke 10 dan 11, pakaian Yesus ditanggalkan dan Yesus disalibkan. Ini adalah juga kapel yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Kemudian ini adalah Bukit Golgota, Bapak Ibu, tempat salib Yesus ditancapkan, ada di bawah altar ini ya. Kalau di bagian kanan ini adalah dipelihara oleh Ordo Fransiskan, yang di bagian tengah dipelihara oleh Gereja Ortodoks Yunani. Ya, jadi ada 7 denominasi gereja yang berada di Gereja Kubur Suci di kota Yerusalem. Ini adalah batu Bapak Ibu, tempat di mana jenazah Yesus dibaringkan setelah diturunkan dari salib. Dan kemudian ini adalah makam Yesus. Ya, di gambar ini Bapak Ibu ada batu, potongan batu penutup kubur yang ada di bagian ruangan kedua. Ya, ruangan pertama adalah ruangan makam, ruangan kedua adalah ruangan yang digunakan biasanya untuk orang-orang mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, di sini Bapak Ibu kalau kita masuk ke dalam ada potongan batu penutup kubur. Ya. Kemudian ini adalah bagian dalam dari makam Yesus. Ya, ini tempat di mana jenazah Yesus dibaringkan. Ya, Bapak Ibu pembahasan mengenai Golgota, Bapak Ibu juga bisa lihat secara detail di Stella Quarta Official. Satu kapel Bapak Ibu yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan adalah kapel kebangkitan. Ya, di sini biasa kita juga bisa merayakan Ekaristi. Ya, dan ada satu potongan pilar Bapak Ibu yang merupakan pilar yang digunakan untuk mengikat Yesus pada waktu Yesus
didera atau dicambuk. Ya, ini kita sedang merayakan Ekaristi di tempat ini bersama dengan Pater Robi di dalam perjalanan yang lalu. Kemudian gereja yang berikut, Bapak Ibu, gereja Tuhan Yesus Menangis di Yerusalem. Ya, ini gereja yang juga indah sekali, dibangun bentuknya seperti air mata. Bapak Ibu bisa lihat ya, bentuknya seperti air mata. Dan arsiteknya seorang Italia namanya Antonio Barlucci yang membangun banyak sekali gereja yang biasa kita kunjungi ketika kita ada di Tanah Suci. Ya, Antonio Barlucci juga seorang Fransiskan awam ya, Bapak Ibu. Dia mendapat tugas untuk mendesain banyak sekali gereja saat itu. Ya, ini adalah bagian dalam, indah sekali Bapak Ibu. Dari bagian dalam kita bisa memandang ke arah kompleks Bait Allah. 2000 tahun yang lalu di sini berdiri Bait Allah di hadapan dari gereja ini. Ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus menangis menubuatkan keruntuhan Bait Allah. Ya, sekarang berdiri masjid ya Bapak Ibu di sana, yaitu Masjid Dome of the Rock. Kemudian gereja Getsemani, gereja yang indah Bapak Ibu, gereja segala bangsa, sering juga disebut demikian karena ada paling tidak 12 negara yang berdonasi saat itu untuk membangun gereja ini. Ya, ini adalah bagian dalamnya, tempat di mana Yesus berdoa pada waktu Kamis malam adalah di batu karang ini Bapak Ibu yang ada di bagian depan altar. Ya, kita lihat mosaik yang indah menceritakan Yesus yang sedang berdoa. Ya, kemudian juga ada mosaik lain Bapak Ibu yang menceritakan Yudas yang mencium Yesus dan Yesus yang saat itu Petrus Bapak Ibu di sini bertengkar ya dan kemudian memotong telinga Malkus ya. Ini adalah bagian atasnya Bapak Ibu ada 12 kubah dengan lambang negara masing-masing yang berdonasi. Kemudian di tempat ini yang spesial ada banyak sekali pohon zaitun ya, pohon zaitun yang umurnya sudah sangat tua. Bahkan beberapa di antaranya berumur 2000 tahun Bapak Ibu ya, yang kita bisa lihat kalau kita datang ke sana. Ya, ini pohon-pohon zaitun yang sudah sangat tua yang ada di Taman Getsemani, yang lokasinya persis di sebelah dari gereja Getsemani atau gereja segala bangsa. Berikutnya kita akan ke kota Java, Bapak Ibu, ada satu gereja namanya Gereja Santo Petrus, ini juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, ini adalah tempat di mana Petrus mendapat penglihatan mengenai satu kain yang turun dari atas, ya, dan di dalamnya ada makanan-makanan atau binatang-binatang yang tidak halal untuk orang Yahudi saat itu. Yang dari peristiwa di tempat inilah satu tentunya hal yang penting terjadi, yaitu Petrus mengerti Bapak Ibu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk semua bangsa. Ya, peristiwanya terjadi di tempat ini. Kemudian berikutnya kita akan ke kota Akko, Bapak Ibu ya. Ini bulan Desember yang lalu saya bersama Pater Robi juga datang ke tempat ini. Untuk pertama kalinya buat saya, walaupun saya sudah sekian kali pergi ke Tanah Suci ya, Gereja Yohanes Pembaptis yang ada di kota Akko. Ini adalah gereja peninggalan dari tentara Crusaders atau tentara pejuang salib. Ya, kota Akko adalah kota terakhir Bapak Ibu yang dimiliki oleh tentara pejuang salib sebelum mereka kemudian terusir semuanya kembali ke Eropa. Ya, di sini Bapak Ibu, nah ini ada plakat yang menceritakan 800 years since the pilgrimage of peace of Saint Francis to the Holy Land. 1219 sampai 2019 ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, Gereja Transfigurasi di Gunung Tabor. Ini juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, indah sekali di dalam, tempat di mana Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia. Ya, kemudian berikutnya gereja yang sangat-sangat penting khususnya untuk para pasutri yang datang di dalam pesiarahan. Kita biasanya melakukan pembaruan janji pernikahan di tempat ini, yaitu Gereja Perkawinan Kana. Ya, Bapak Ibu, tadi Pater Robi sempat menceritakan ya, tahun 2012 tepatan dengan perayaan 40 tahun pernikahan ayah dan ibu kami bersama Pater waktu itu bersiarah sekeluarga ke Tanah Suci dan kami merayakan 40 tahun pernikahan di Gereja Kana. Ya, kami pembaruan janji pernikahan juga dengan Pater Robi saat itu. Terima kasih banyak Pater. Oke ya, ini suasananya Bapak Ibu kalau kita sedang melakukan pembaruan janji pernikahan. Ya, foto tentunya tidak lupa ya setelah kita semua melakukan pembaruan janji pernikahan. Berikutnya Bapak Ibu, gereja yang juga sangat penting yaitu Basilika Kabar Sukacita yang ada di kota Nazaret, tidak jauh dari kota Kana. Ya, ini Pater Robi bersama dengan Pater Jordan yang juga bertugas di
di Tanah Suci ya Bapak Ibu. Indah sekali bagian dalam dari Basilika Kabar Sukacita. Ya, ini adalah gereja yang sangat besar, terbesar bahkan mungkin di Timur Tengah. Ya, dan di sini Bapak Ibu ada satu tempat yang sangat penting, yaitu Rumah Maria. Ya, ini adalah gua di mana Rumah Maria berada. Disinilah tempat di mana Maria menerima kabar sukacita dari malaikat bahwa ia akan mengandung Yesus dari Roh Kudus. Ya, ini adalah bagian dalam Bapak Ibu dari Gereja Kabar Sukacita, Basilika ya, Kabar Sukacita, dan ada patung Bunda Maria yang indah sekali, ya, seperti sedang berjalan menyongsong begitu ya. Jadi, nah ini patung ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa beli di Franciscan Corner nih, ya, patung ini ada di sana, Bapak Ibu bisa pesan, patung yang cantik sekali ya, patung yang spesial, jarang-jarang Bapak Ibu lihat Bunda Maria dalam posisi yang sepertinya sedang menyongsong ya. Ini adalah bagian dalamnya dari Basilika Kabar Sukacita, indah sekali ya Bapak Ibu. Ini adalah bagian atapnya yang bentuknya seperti bunga lili ya. Oke, di dekatnya Bapak Ibu ada gereja Santo Yusuf ya. Yusuf dan Maria bertetangga saja. Ada lukisan Bapak Ibu yang menceritakan Yesus yang sedang membantu ayahnya Yusuf ya di sini. Jadi Yesus dewasa di kota Nazaret. Ini foto grup juga Bapak Ibu, waktu itu bersama Pater Robi juga. Ya. Ini gereja Santo Yusuf ya, indah sekali. Yusuf yang bermimpi didatangi malaikat juga di tempat ini Bapak Ibu, karena Yusuf waktu itu mau meninggalkan Maria ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil. Ya, tetapi kemudian malaikat datang dan mengatakan kepada Yusuf bahwa yang dikandung oleh Bunda Maria adalah dari Roh Kudus. Ya, ini adalah bagian bawah dari gereja Yusuf, dari rumah Yusuf Bapak Ibu. Ya, ada mosaik yang indah juga menceritakan kehidupan sehari-hari Yesus. Kapel yang ada di bawah dari gereja Yusuf. Berikutnya Bapak Ibu kita ke Danau Galilea. Ya, ada gereja Primat Petrus, tempat Yesus makan pagi bersama para murid. Ini juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, ini bagian dalamnya ada satu batu karang Bapak Ibu yang sangat historis karena disinilah Yesus makan pagi bersama para murid setelah kebangkitan. Ya, disebutkan di sini ada plakat tertulis Mensa Christi yang artinya adalah meja Kristus. Ya, ini artinya adalah meja Kristus. Tempat ini juga di mana Yesus memberikan tongkat penggembalaan kepada Petrus, karena itu ada satu patung yang indah sekali ya di gereja ini. Kapernaum Bapak Ibu juga tempat yang spesial sampai disebut kota Yesus, the town of Jesus, karena Yesus tinggal lama di tempat ini dan melakukan begitu banyak mujizat di Kapernaum. Satu gereja, ya ini juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan, dibangun di atas lokasi di mana dulu ada rumah Petrus. Ya, ini adalah reruntuhan arkeologi dari kota Kapernaum. Kemudian ini adalah sinagoga abad keempat, Bapak Ibu, sangat historis yang ada di kota Kapernaum, dan kita bisa yakin waktu kita datang ke Kapernaum, kita datang di sinagoga ini, kita sudah menginjak tempat di mana Yesus pasti injak. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena waktu Yesus datang dari Nazaret ke Kapernaum, tempat pertama yang dia datangi di Kapernaum adalah sinagoga ini. Ya, ini reruntuhan kota Kapernaum. Di sini juga ada patung Santo Fransiskus dari Assisi. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita pulang kembali ke tanah air, ya kita sudah melihat semua gereja tadi. Dari sekian banyak tentunya masih banyak sekali gereja yang harus dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Ya, terakhir kita akan berkunjung ke Gunung Nebo yang ada di negara Jordania. Kita akan melihat gereja Memorial Musa. Ya, gereja yang baru selesai renovasi, indah sekali Bapak Ibu. Ya, ini juga dipelihara oleh Ordo Fransiskan. Kita biasanya menutup ziarah kita dengan perayaan Ekaristi di tempat ini. Ya, ini foto dari foto grup yang terakhir. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya untuk menceritakan tentang tempat-tempat yang ada di Tanah Suci. Ya. Bapak Ibu sudah melihat begitu banyak gereja yang dipelihara oleh Ordo Fransiskan, ya, dan kita semua ikut prihatin Bapak Ibu dengan pandemi ini. Gereja-gereja di Tanah Suci semua adalah gereja yang mendapatkan praktis dana untuk menghidupinya itu dari para pesiarah. Dan sekarang pesiarah sudah hampir 1 tahun tidak ada yang datang Bapak Ibu. Ya, jadi kita mau support Ordo Fransiskan yang selama ini memelihara. Kita terima kasih luar biasa kepada Ordo Fransiskan
Dan sekarang Romo Robi akan lanjutkan mengenai 800 tahun kehadiran Fransiskan di Tanah Suci. Silakan Romo, terima kasih. Ya, terima kasih Michael, terima kasih semua saudara-saudara yang hadir untuk mengikuti program ini. Dan kembali saya selalu merasa penuh dengan sukacita berjalan bersama dengan keluarga Stella Quarta. Nyatanya mereka sudah 25 tahun dengan setia melayani pesiarahan-pesiarahan, dan saya banyak sekali mendengarkan segala sesuatu yang positif yang mereka lakukan selama 25 tahun ini. Nah, sekarang saya diminta untuk melanjutkan pembahasan sedikit tentang 800 tahun kehadiran Fransiskan di Tanah Suci ini. Nah, berawal dari apa? Berawal, kalau kita masih dengar baik apa yang dikatakan oleh Pak Arianto, bahwa sekitar tahun 1210, Fransiskus dan kawan-kawannya pertama kali datang ke Roma dan minta pengakuan dari Sri Paus akan gerakannya. Dan saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, sekitar tahun 1217, berarti hanya dalam waktu 7 tahun saja, jumlah pengikut Fransiskus yang tadinya di 1210 dibawa oleh Fransiskus pergi menghadap Sri Paus itu 12 orang. Tetapi pada tahun 1217, 7 tahun kemudian, jumlahnya sekitar 5.000 orang. Gerakan yang sangat populer, membuat begitu banyak orang, entah itu orang-orang sederhana, entah itu bangsawan, orang yang merasa terinspirasi dengan gaya hidup Fransiskus, seperti yang diceritakan oleh Pak Arianto itu. Nah, sekarang dengan sekitar 5.000 orang yang berkumpul di kompleks gereja Maria Ratu Para Malaikat atau Porciuncula, yang tadi diceritakan itu adalah hadiah dari Abbas Benediktin kepada Fransiskus. Dan Fransiskus mulai mendirikan pondok-pondok di sekitar kapela itu. Maka kemudian diputuskan di dalam Kapital Jenderal itu bahwa jumlah 5.000 saudara ini diutus kemana-mana dan dibagilah di dalam 11 wilayah provinsi. Nah, salah satu dari 11 wilayah provinsi itu adalah wilayah provinsi Asia Kecil dan Syria, termasuk di antaranya Palestina. Dan itulah awalnya dari semua, bahwa Fransiskan mulai melihat ke arah oriental, yaitu ke arah timur, dan kemudian mengembangkan sayapnya dengan salah satu provinsi, yaitu ada di sekitar timur itu. Dan sesudah kita dengar juga kisah berulang kali Fransiskus ingin pergi ke daerah Muslim pada waktu itu, karena daerah ini seluruh pantai utara Afrika, lalu kemudian juga Palestina, Syria, Jazirah Arab, semua pada waktu itu dengan adanya suatu gelombang gerakan orang-orang Muslim di situ, orang Persia pada waktu itu menduduki bermacam-macam tempat, maka Fransiskus ingin juga pergi ke sana dan berjumpa dengan mereka. Memang mungkin awalnya adalah untuk mempertobatkan
orang-orang Muslim, tetapi juga ada semangat ingin menjadi martir yang ada. Nah, namun rupanya kalau Tuhan belum berkenan, maka rencana apapun yang dibuat oleh manusia itu tidak sampai terlaksana. Namun pada tahun 1219 bersama dengan kelompok pasukan perang salib atau Crusader, yaitu saat perang salib gelombang kelima. Kenapa ada gelombang kelima? Karena seluruh peristiwa perang salib itu kurang lebih memakan waktu 200 tahun. Dan begitu banyak bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan di Eropa, khususnya Eropa Barat, bergabung untuk membebaskan tanah suci dari tangan orang-orang Persia ini. Namun saudara-saudaraku sekalian, di tengah perang salib itu, kemudian Fransiskus tidak mengikuti memang gelombang kelima ini bukan untuk berperang, tetapi nomor satu untuk mengunjungi tanah suci. Karena tadi saya sudah katakan dari tahun 1217, jadi 2 tahun sebelumnya, provinsi ini sudah berdiri. Maka Fransiskus juga merasa semakin terpanggil untuk mengikuti perjalanan hidup Yesus secara konkret di tanah di mana dia dilahirkan, di mana ia berkarya, di mana ia wafat dan bangkit serta naik ke surga. Disitulah inti dari iman Kristiani kita. Fransiskus yang meninggalkan segala-galanya dipertobatkan oleh apa? Oleh salib San Damiano itu. Kristus yang tersalib. Misteri salib itu merupakan sesuatu tanda di dalam Fransiskus yang mengubah segalanya. Maka dia diikuti inspirasi ilahi, dia memilih kesederhanaan. Karena dia melihat di salib San Damiano itu betapa luhur Allah itu. Tetapi yang dalam bentuk manusia, Yesus tidak berdaya tersalib itu. Sehingga saudara-saudara, salah satu yang membuat di akhir-akhir hidup Fransiskus dia menjadi buta karena apa? Satu karunia air mata. Setiap kali dia melihat salib atau bentuk seperti salib, dia mencucurkan air mata. Dia menyembah itu. Dia berkata, kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini di mana ada salib itu dan di seluruh dunia. Dan kami menyembah Engkau karena dengan salib sucimu Engkau telah menebus dosa dunia. Dia mendoakan itu dengan bercucuran air mata dan akhirnya memang menjelang beberapa saat sebelum kematiannya dia mengalami kebutaan. Nah, dengan adanya gambaran ini, kita juga melihat bahwa Fransiskus ingin juga bersaudara dengan sekalian makhluk, apalagi namanya manusia. Tetapi di dalam gelombang kelima dari perang salib di mana dia ada dan mengikuti, itu hanya ada kebencian di antara sesama manusia. Maka apa yang terjadi? Fransiskus sadar, aku datang bukan untuk berperang. Aku datang juga, syukur-syukur kalau bisa membawa damai. Tetapi nomor satu, aku ingin mengunjungi tanah kelahiran Yesus. Aku mau bersiarah di tempat itu. Maka dia tahu wilayah itu diduduki oleh saudara-saudara Muslim. Dan sultan penguasa seluruh daerah itu berkedudukan di daerah sekarang ini Mesir, yaitu satu
tempat yang namanya Damietta. Itu kurang lebih sekitar 30 km di utara dari Kairo dewasa ini. Nah, apa yang terjadi? Fransiskus ditemani saudaranya, yaitu seorang Fransiskan yang lain di situ, datang mengunjungi Sri Sultan. Dan Sultan kaget melihat kesederhanaan dan kemiskinan Fransiskus dengan pakaian yang sederhana, dengan boleh dikatakan gambaran kemiskinan yang tertinggi. Sri Sultan pertama-tama kaget karena apa? Gambaran Sri Sultan, orang-orang Eropa yang datang itu arogan. Ya, merasa lebih berbudaya, merasa lebih pandai, mau memaksakan kehendaknya, membawa senjata kemana-mana. Dan orang ini tidak membawa apa-apa. Dan akhirnya lewat penterjemah pasti terjadilah percakapan antara Fransiskus dan Sultan Malik El-Kamel. Fransiskus tidak takut akan Sultan. Fransiskus juga tidak takut akan apa yang diimani oleh Sultan. Dan kemudian Sultan menjadi tertarik juga sehingga akhirnya Sultan tidak takut juga untuk mendengarkan siapakah Yesus di dalam Injil yang diwartakan oleh Fransiskus. Karena Fransiskus menjelaskan motivasinya dia datang ke tanah suci itu. Sampai akhirnya lama-kelamaan Sultan mengatakan, orang ini kalau dia terlalu lama di sini, saya bisa goncang iman saya. Nah, salah satu gambar di Basilika Santo Fransiskus Assisi di kota Assisi, yang saya tahu Michael pernah juga membawa di dalam special tour dari Stella Quarta menjelaskan gereja Assisi, makam Fransiskus dan sebagainya. Nah, di Upper Church, jadi gereja bagian atas di situ, gereja superiore itu artinya bagian atas, itu ada gambar riwayat Fransiskus. Dan di salah satu gambar ada gambar di mana Sultan sedang duduk di tahtanya bersama Fransiskus berhadapan dengan dia, lalu di depannya itu ada bara api. Karena di dalam suatu legenda di situ dikatakan bahwa sesudah mereka berdua berkomunikasi dan tidak ada boleh dikatakan ketakutan dan rasa ancaman satu sama lain, akhirnya kemudian Fransiskus mengatakan, kita buat api di sini dan kita mau lihat mana yang paling benar. Apa yang aku wartakan atau apa yang kamu imani di situ. Tetapi akhirnya dengan cara apa? Mereka berjalan di atas bara api itu. Tetapi kemudian Sultan di dalam legenda ini Sultan menolak di situ ya, dan Sultan mengatakan, saya tahu Fransiskus, maksudmu itu baik. Biar saya sudah begini dengan imanku, kamu apa yang kamu mau? Mau pergi bersiarah ke tanah suci? Oke. Dia panggil sekretaris. Lalu kemudian sekretaris itu menulis surat izin yang distempel oleh Sultan sendiri, bahwa kemanapun juga Fransiskus dan kawan-kawannya pergi di seluruh wilayah kami, dia harus dilindungi dan dia diberikan fasilitas. Maka bermodal surat jalan itu, Fransiskus masuk ke tanah suci lewat bagian utara dari tanah suci, yaitu kota Akko. Dan kota Akko itu tadi Michael sempat menyebut itu karena kami terakhir
Saya memang beberapa kali ke sana dan saya mengatakan, ya sekali-sekali kita pergi lihat kota abad pertengahan. Itu adalah kota atau benteng terakhir dari pertahanan perang salib. Dan sesudah itu mereka dikalahkan oleh Sultan Salahuddin dan mereka kemudian pulang ke negaranya masing-masing. Entah itu ke Prancis, ke Italia, ke Jerman, ke Inggris, di situ ya mereka semua pulang dari keluar dari kota Akko atau kota Akri. Nah, Fransiskus dengan kapal pergi sampai ke kota Akko dan masuk lewat kota Akko itu ke kompleks seluruh wilayah Tanah Suci ini. Nah, selesai dari pesiarahannya, dia pulang ke Roma dan menghadap Sri Paus. Sri Paus terkejut melihat Fransiskus masih hidup dan dia tidak menjadi martir. Dan Fransiskus menceritakan apa yang terjadi dan menceritakan persahabatannya dengan Sultan Malik El-Kamel sambil menyerahkan kepada Paus surat jalan yang dia terima dari sang sultan. Melihat itu, kemudian Sri Paus mengatakan kepada Fransiskus, mulai sekarang pilihlah beberapa saudara yang cakap untuk bergaul, termasuk bergaul dengan orang-orang Muslim, untuk bisa hidup berdampingan dengan mereka di Tanah Suci sana. Nah, sejak itu mulai sedikit demi sedikit dari provinsi yang kita tadi sebut 11 provinsi, salah satu provinsi itu di Syria itu mulai mengutus sejumlah saudara-saudara Fransiskan masuk ke Tanah Suci itu. Maka saudara-saudara, tahun 1229, jadi 10 tahun sesudah Fransiskus mendarat di Tanah Suci, rumah pertama didirikan di Yerusalem, persis tadi Michael memberikan satu foto tentang Jalan Salib, stasi kelima. Nah, stasi kelima itu adalah rumah pertama para Fransiskan yang tinggal di Yerusalem dari tahun 1229. Ya, jadi sudah sangat-sangat tua di situ ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tahun 1272, ya, jadi 1272, seorang sultan yang berkedudukan di Mesir, di situ yang menguasai seluruh Tanah Suci ini, mengizinkan Fransiskan untuk tinggal dan mendirikan biaranya di Bukit Sion. Itu 1272. Yang sekarang ini tempat ruang perjamuan malam terakhir. Yang sekarang tidak dibawa Fransiskan lagi. Tetapi sejak pemerintah Israel, istilah mereka selalu membebaskan kota tua Yerusalem untuk digabungkan dengan negara Israel, dan ini salah satu pangkal keributan yang tidak pernah habis dengan Palestina. Waktu diambil di situ atau mereka mengistilahkan membebaskan kota tua Yerusalem, Cenakolo, yaitu tempat Bukit Sion di mana para Fransiskan sudah ada dari 1272 itu, sebagian diambil, termasuk ruangan perjamuan terakhir. Diambil oleh pemerintah Israel dan sampai hari ini belum diserahkan kepada Fransiskan lagi. Terus terjadi pendekatan dari Vatikan dan sebagainya, tetapi belum berhasil sampai hari ini. Ya, nah, tahun 1309 kembali ke gereja yang tadi diperlihatkan oleh Michael, Bethlehem,
tempat kelahiran Yesus. Para Fransiskan mulai tinggal di tempat itu. Dan ada seorang raja di Napoli, yaitu Italia bagian selatan, yang sangat-sangat berdevosi kepada Yesus di sini ya, misteri hidup Yesus, dan sangat juga dekat dengan para Fransiskan. Dia memberikan support yang hebat. Tahun 1333, Raja Napoli bernama Roberto Anjou di situ, dia berhasil mendekati sultan yang ada di Mesir dan membeli Bukit Sion itu dari tangan sultan ini. Dan sesudah membeli Bukit Sion itu diserahkan kepada para Fransiskan. Maka sampai hari ini kalau stempel dari pimpinan Fransiskan yang ada di Tanah Suci, di stempelnya itu selalu ada disebut di situ Custodia de Monte Sion. Karena asalnya pusat kita ada di Gunung Sion itu. Di situ pemimpin-pemimpin Fransiskan yang mengkoordinir, boleh dikatakan, para Fransiskan untuk menjaga tempat-tempat suci yang ada di situ, berkediaman di sana. Ya, itu dari tahun 1333. Nah, sesudah cukup settled di Tanah Suci dengan berdirinya rumah pertama, mendapat Bukit Sion, mendapat Bethlehem juga di sana, maka pada tahun 1342 Paus Clemens ke-6 dengan surat keputusannya, yaitu namanya Bulla Gratiam Agimus, menyatakan secara ofisial Fransiskan adalah kustodian, pelindung, penjaga dari semua tempat-tempat suci yang ada di Tanah Suci di atas nama Gereja Katolik. Jadi para Fransiskan ada di sana mengatasnamakan Gereja Katolik. Dari sini saudara-saudara kita sedikit mindset kita mesti sedikit berubah. Karena para Fransiskan di Indonesia sendiri juga kadang-kadang kurang mengerti tentang ini. Mereka selalu berpikir, waduh, Fransiskan di Tanah Suci ada biara besar seperti tadi diperlihatkan oleh Michael itu. Nazaret misalnya, dengan basilika yang terbesar di seluruh Timur Tengah di situ ya. Masih lagi ada gereja Santa Katarina di Bethlehem. Masih ada lagi, kita kurang lebih di Tanah Suci ada sekitar 66 gereja di situ ya, yang dirawat oleh Fransiskan yang ada di situ ya. Termasuk yang kemarin ini baru-baru viral tentang pesta pembaptisan Tuhan Yesus, di mana-mana juga diperlihatkan bahwa sesudah kurang lebih 54 tahun tempat itu dikunci, Kasr El Yahud sekarang dibuka dan pertama kali misa ada lagi di sana. Kenapa demikian? Karena itu adalah daerah perbatasan dengan Yordania, daerah yang sangat berbahaya pada waktu konflik tahun 60-an itu, dan di sana dipasang begitu banyak ranjau darat. Sehingga ya salah injak tanah di situ ya meledak semua di situ ya. Maka saudara-saudara tertutup. Belakangan sesudah antara Israel, Jordania bertahun-tahun sudah bersahabat, akhirnya ranjau-ranjau ini dibersihkan dan tanah itu dikembalikan untuk beribadat, dan para Fransiskan mengurus hal ini ya. Dan kita bersyukur orang Indonesia yang ada di sana ada 4 yang memang bertugas
untuk menjaga tempat-tempat suci. Bahkan saudara-saudara, ada juga yang dipercaya menjadi pengajar, dosen para frater di sana. Juga dipercaya untuk mengurus frater-frater, para calon-calon yang ada di sana dari bermacam-macam bangsa, saudara-saudara. Lalu kemudian juga ada seorang yang lain yang ditugaskan untuk studi di sana, studi Alkitab di sana. Ya, nah, jadi saudara-saudara, ada begitu banyak tempat, dan sejak tahun 1342 secara resmi seluruh tanah suci ini diserahkan ke tangan para Fransiskan. Meliputi mana saja, tidak lain meliputi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan terjadinya peristiwa sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kisah kitab suci itu di mana tempat-tempatnya, seperti misalnya tempat kelahiran Yohanes Pembaptis, tempat Yohanes membaptis Yesus, Gunung Tabor tadi diperlihatkan juga, di mana Yesus memperlihatkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Kapernaum, tempat Yesus paling banyak berkarya di sana. Lalu kita juga tahu di mana Betania, di mana Lazarus yang kita tahu di kisahnya di Injil Yohanes yang sudah meninggal 4 hari dan dia dibangunkan di situ. Tempat itu juga dijaga. Ada sekitar 66 tempat itu, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hal ini membekas di dalam diri Fransiskus ketika dia pulang ke Italia. Dengan apa? Pada tahun 1221 ketika Sri Paus minta supaya para Fransiskan di sini yang sudah diakui secara lisan menyerahkan anggaran dasarnya. Jadi satu kongregasi atau satu ordo mesti ada anggaran dasar. Maka pada regula 1221 di situ, yaitu yang disebut regula tanpa bula, jadi ini eksperimentum di situ yang ditulis pertama kali, maka Fransiskus terinspirasi oleh 1 Petrus bab 3 ayat 15 untuk hidup bersaudara di situ, dan pengalaman dia berjumpa dengan Sultan Malik Al-Kamil di dalam semangat persaudaraan itu, maka dia tekankan di dalam bagian ini bahwa hendaklah para saudara yang mendapat kepercayaan untuk tinggal di tengah-tengah kaum muslim, hendaklah jangan berdebat-debat, jangan berselisih, tetapi hiduplah berdampingan sebagai saudara. Dan kalau mereka sudah terbuka menerima kita dan siap mendengarkan pewartaan kabar gembira, wartakanlah pada waktunya. Tetapi pertama-tama pendekatannya jangan berdebat-debat, jangan berselisih, hidup berdampingan. Di situ ya, itu yang adalah hasil dari perjalanan Fransiskus pergi ke Tanah Suci yang termuat di dalam anggaran dasar ini. Nanti anggaran dasar berikutnya lebih ditekankan lagi. Ya, nah saudara-saudaraku sekalian, waktu pulang dari Tanah Suci seperti kita yang pergi berziarah bawa pulang oleh-oleh. Apa yang dibawa pulang oleh dari Fransiskus? Sejumlah pengalaman yang menyentuh di dalam dirinya. Pertama, waktu dia datang ke Tanah Suci, dia mendengar saudara-saudara Muslim rajin sekali berdoa 5 waktu.
dengan bunyi azan yang ada, maka dia teringat dan dia mulai mempraktekkan sejenis doa wajib itu, yaitu yang kita kenal nantinya akan menjadi doa Angelus. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kedua, berbicara tadi Michael sudah mengisahkan kandang Natal, tradisi kandang Natal. Sampai pada waktu Fransiskus memperagakan kandang Natal itu dengan hewan betulan boleh dikatakan yang ada. Dan waktu Fransiskus, dia seorang diakon, dia tidak menjadi imam, ya, dia seorang diakon. Maka di malam Natal di dalam ibadat sabdanya, ketika begitu banyak orang kumpul di sekitarnya, dia memberikan renungan di dalam ibadat sabdanya, dan orang melihat ada sinar yang sedang dibopongnya, dan yang lain melihat sinar itu adalah gambaran seorang bayi yang sedang dibopong oleh Fransiskus ketika dia sedang memberikan renungan tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Satu lagi yang tidak bisa dilupakan, jalan salib memang sudah ada jauh sebelum Fransiskus datang ke Tanah Suci. Setiap zaman ada interpretasi, ada renungannya sendiri. Sampai saya pernah memberi seminar tentang jalan salib ini. Sampai ada suatu zaman di situ ya, stasi jalan salibnya saudara-saudara bisa-bisa sehari suntuk kita jalan salib. Karena mulai dari mana? Mulai dari Taman Getsemani. Itu mulai jalan salibnya. Sampai dia mempunyai 52 stasi jalan salib. Sekarang kan 14. Dulu sampai 52. Jadi ada zaman-zaman tertentu jalan salib ini berkembang atau juga disederhanakan dan sebagainya. Ini yang kita kenal di gereja yang namanya devosi. Devosi itu berasal dari suatu penghayatan, bukan di-drop oleh gereja, saudara-saudara. Tetapi ini adalah kesalehan dari umat di situ. Maka dari zaman ke zaman berubah, tetapi kurang lebih sekitar abad ke-14 di situ, dengan adanya para Fransiskan menetap di sana, apalagi mereka punya rumah di stasi kelima jalan salib itu, maka mereka mulai membuat jalan salib yang baku sampai hari ini, yaitu 14 stasi itu. Dan memperkenalkan ke Eropa. Kenapa? Karena saudara-saudara, sesudah itu pasukan perang salib mengundurkan diri. Dan tidak ada orang Kristen satupun yang bisa bertahan di daerah ini. Kristen Eropa maksud saya ya. Kecuali para Fransiskan yang ada di sana. Maka Fransiskan ini yang pulang ke Eropa, mereka memperkenalkan devosi jalan salib ini. Yang makin hari di Eropa makin populer, sampai akhirnya ada satu lagi surat dari Sri Paus di situ yang memberikan suatu privilege atau memberikan suatu pengakuan bahwa kalau gereja-gereja dimanapun saja mendirikan stasi jalan salibnya, maka diutamakan yang memberkatinya itu seorang Fransiskan. Tetapi saudara-saudara, saya kira sebelum Konsili Vatikan kedua itu sudah menjadi umum, karena di mana-mana setiap gereja ada jalan salib dan tidak semua daerah ada Fransiskan. Di Eropa mungkin lebih gampang, tetapi di tempat-tempat yang lain tidak ya. Sehingga itu hanya di dalam sejarah pernah terjadi
semacam itu. Jadi ada 3 devosi di situ yang muncul di situ ya, yang kita kenal sampai hari ini. Nah, saya kira dari saya mungkin sampai di sini dulu. Oh, saya mau sedikit ini. Sekarang ini para Fransiskan yang ada di Tanah Suci, tadi saya sudah sebut 5 dari Indonesia. Saya menjadi perwakilan dari tahun 2008 di situ ya. Karena pada tahun 2006 awalnya provinsial saya mengatakan, Robi, ini ada undangan rapat di Tanah Suci, apakah kamu berniat untuk pergi ke sana? Dan saya mengatakan, oh ya, saya berniat karena ada hubungannya juga nanti saya berpikir untuk memperkaya juga saya yang mengajar di bidang Alkitab. Nyatanya sampai di sana, waktu pembukaan, saya waktu itu hadir di rapat sebagai peninjau ya dari Indonesia. Karena belum pernah ada dari Indonesia yang mengikuti rapat internasional itu. Nah, waktu pembukaan rapat itu, pimpinan Fransiskan tertinggi dari Roma datang dan dia berbicara di situ tentang masalah tahun 2000 adalah tahun di mana diharapkan pesiarah banyak sekali untuk memperingati 2000 tahun lahirnya Yesus. Tetapi dalam waktu singkat tutup semuanya. Karena apa? Adanya gerakan intifada, kosong semuanya. Dan itu dampaknya sampai tahun 2006 masih terasa di situ ya. Nah, apa yang terjadi? Tapi dia mengatakan, pimpinan kami mengatakan, ada sesuatu yang agak aneh. Yaitu kita tahu satu negara di Asia, itu Indonesia. Mayoritas Muslim. Tetapi mereka itu menduduki tempat nomor 4 yang datang bersiarah ke sini. Wah, teman saya di kiri kanan, satu adalah komisariat dari Taiwan, satu komisariat dari Singapura. Mereka dorong saya dan mengatakan, tuh kamu tuh, ayo gimana. Nah, selesai pembukaan itu, saya bertemu dengan pimpinan itu dan pimpinan mengatakan, apakah kamu berniat untuk membuka suatu komisariat di Indonesia dengan tugasnya adalah memperkenalkan Tanah Suci kepada umat Katolik di Indonesia, mendorong mereka untuk solidaritas terutama di dalam Jumat Agung, karena kolekte Jumat Agung itu adalah kolekte yang diserukan oleh Sri Paus. Itu yang disebut dengan Papalis Collection di situ ya. Nah, itu oleh Paus diserukan di seluruh dunia agar dana yang terkumpul di Jumat Agung itu dikhususkan untuk Tanah Suci, untuk memelihara gereja-gereja maupun kehadiran umat Kristiani yang ada di sana. Maka karya-karya kita di Holy Land bukan hanya merawat gereja-gereja dan menambah fasilitas-fasilitas untuk para pesiarah, tetapi juga untuk merawat kehadiran orang-orang Kristen yang ada di sana. Dan orang Kristen yang ada di sana hampir semua adalah keturunan Arab. Nah, sehingga keadaan mereka tidak terlalu baik. Di satu pihak mereka tertekan dengan Israel seringkali, antara Arab dan Israel itu, tetapi orang-orang Arab sendiri terbagi menjadi 2 lagi. Mayoritas Muslim dan Kristen menjadi minoritas, tertekan di situ. Maka apa yang kita harus kerjakan? Membangun macam-macam fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, menyiapkan apartemen untuk keluarga-keluarga muda dan sebagainya. Dan masih tambah lagi saudara-saudara,
dengan adanya gerakan ISIS yang terjadi, baru kita tahu bahwa di Irak, di Syria, umat Katolik itu banyak sekali. Dan mereka mengungsi ke paroki-paroki kami. Bangkrut semua paroki-paroki itu. Dengan begitu banyak pengungsi. Masih lagi jalur Gaza, ada sekitar 2.400 umat Katolik yang ada di sana. Semua perlu bantuan ini. Untuk anak-anak, untuk korban perang, dan sebagainya. Tidak pernah habis. Nah, itulah tugasnya, dan pada tahun 2008 saya secara resmi ditunjuk untuk menjadi perwakilan untuk Indonesia. Dan kami ada di dunia yang disebut dengan komisaris-komisaris ini, ada 84 orang yang tersebar di 44 negara yang ada di dunia ini. Ya, dan jumlah para Fransiskan yang sekarang melayani Tanah Suci ada sekitar 278 orang yang tersebar di beberapa negara. Di situ Yordania ada, tentunya Lebanon ada, Syria, Irak di situ ya, Cyprus di situ juga ada, banyak daerah-daerah itu. Saya kembalikan lagi ke Michael, mungkin cerita saya sampai di sini sebelum nanti mungkin ada tanya jawab. Baik, terima kasih Romo Robi, luar biasa ya, sharingnya lengkap sekali sharingnya. Wah, saya banyak juga dapat informasi baru ya. Menarik sekali kisah bagaimana sampai Fransiskan bisa ada di Tanah Suci. Ya, saya kira hampir semua yang ingin saya tanyakan kepada Romo sudah Romo sampaikan semua di dalam sharing Romo. Mungkin Arianto ada yang ingin ditanyakan di dalam chat, mungkin sekalian kita lihat. Di dalam chat sebagian juga sudah dibantu dijawab oleh Arianto. Ya Michael, ya, menarik sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Romo Robi. Ya, saya yang saat ini mendengarkan mau sampaikan ya, dalam situasi pahit getirnya tanah perjanjian dan sekitarnya, Mesir, Lebanon dan sekitarnya, Fransiskan tetap hadir. Maka memang perlu dukungan dan doa-doa kita sekalian. Nah, Romo Robi, mungkin pertanyaan yang sederhana berkaitan dengan situasi saat ini. Bagaimana teman-teman kita, para Fransiskan, melakukan kegiatannya dalam situasi pandemik ini, Romo? Ya, dan barangkali pertanyaan kedua, apakah sesudah vaksin yang sekarang sedang dilakukan di Israel ini akan terbuka kembali Israel bagi para peziarah? Itu dulu, Romo. Ya, jelas-jelas yang saya selalu mendapat kabar dari saudara-saudaraku yang ada dan bertugas di sana, memang peziarah boleh dikatakan hanya lokal, hanya orang lokal. Karena Israel sendiri menutup semua perbatasannya, orang-orang asing tidak masuk lagi di sana ya. Jadi ini begitu berdampak entah bagi para Fransiskan sendiri yang menjaga tempat-tempat kudus ini, karena biaya jalan terus, tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi bukan hanya itu saja, kita juga care. Seperti yang Paus Benediktus ke-16 mengatakan, kami berterima kasih atas nama gereja bahwa Fransiskan ada sekian ratus tahun di sini. Tetapi perlu diingat bahwa kita bukan menjaga hanya gedung-gedung saja, tetapi gedung atau gereja yang hidup, yaitu umat. Maka benar, kita bisa bayangkan umat-umat itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Misalnya, semua yang ada hubungannya dengan turisme, entah itu toko-toko souvenir, entah itu
para guide, entah itu mungkin juga penginapan dan sebagainya. Ya. Semuanya tidak ada yang buka sama sekali. Nah, lalu mereka mau hidup dari mana? Maka dalam hal ini para Fransiskan berusaha di dalam keterbatasan mereka pun tetap berusaha berbagi kepada mereka. Yang mengikuti program Telegram Sahabat Holy Land, di mana pelajaran-pelajaran saya biasanya diposting di sana dan banyak orang yang mengikutinya itu. Saya pernah melemparkan di situ ya, mempostingkan suatu seruan dari pimpinan kami yang ada di Yerusalem. Agar semua komisariat-komisariat ini lebih care. Apapun yang kalian punya, kalau bisa serahkan. Karena kami di sini sudah betul-betul keadaannya sangat menyedihkan. Hidup kami, yaitu para Fransiskan, maupun umat yang ada di sekitar kami. Bagaimana kami bisa hidup, tetapi orang yang di sekitar kami tidak bisa hidup. Dan ini, solidaritas ini yang sejak dahulu diwariskan oleh Fransiskus, di mana Fransiskus bergaul dengan orang kusta, orang-orang yang ditolak dan sebagainya, dan menjadi bagian dari kehidupannya. Maka ketika umat menangis, umat tidak punya apa-apa lagi, masakan kita akan tetap diam saja? Maka berbagi. Maka pimpinan kami minta perhatian secara khusus. Kolekte Jumat Agung mestinya dikumpulkan dan dikirimkan. Nuncio selalu mengirimkan kepada saya sebelum Rabu Abu, yaitu mengirimkan kepada saya tembusan surat-surat yang diserahkan atau dikirimkan dari Nuncio kepada para uskup di Indonesia supaya kolekte Jumat Agung dikumpulkan kepada saya. Dan saya sebagai representatif resmi yang akan mengurusnya itu mengirimkan ke Yerusalem lewat, karena kami dimasukkan dalam kelompok-kelompok bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Itali dan sebagainya. Ya, di situ Jerman itu ada kelompok-kelompok itu. Kami yang kelompok berbahasa Inggris itu pusatnya di Washington, ya. Maka saya mesti kontak dengan Washington dan Washington yang akan membagikan semuanya itu. Nah, itu di situ ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Sri Paus sendiri sadar, Paus Fransiskus ini. Waktu Jumat Agung kemarin ini, kita masih ingat, di tengah gelombang pandemi yang sangat hebat, maka Sri Paus ambil keputusan. Kolekte Jumat Agung tidak ada. Karena tidak ada orang yang pergi ke gereja juga. Sri Paus mengharapkan sesudah bulan Agustus masalah pandemi ini selesai. Nyatanya kita lihat sampai hari ini juga tidak selesai. Ya, benar. Nah, waktu Sri Paus masih memikirkan kemungkinan bulan Agustus selesai, maka Sri Paus menyerukan ke seluruh dunia juga bahwa kolekte Jumat Agung yang mestinya untuk Tanah Suci dipindah ke bulan September. Dan apa yang terjadi? September sama juga di situ. Nggak bisa apa-apa di situ ya. Nah, saya masih bersyukur umat Katolik di Indonesia, saya mesti berterima kasih tak habis-habisnya. Gara-gara pandemi ini, saya boleh dikatakan terpacu untuk tetap melayani lewat pengajaran-pengajaran, lewat seminar, lewat doa-doa devosi di situ. Lewat seperti yang tadi Michael perlihatkan, adanya Franciscan Corner dan sebagainya, umat jadi kenal. Mereka pesan sesuatu, pesan ini, pesan itu dan sebagainya, sehingga dananya bisa terkumpul. Saya kirim juga ke sana, ya, tetap bisa kirim ke sana, walaupun tanpa menerima kolekte 1 perak pun saya tidak dapat. Tetapi dengan usaha itu, setiap kali saya mengajar, begitu banyak orang juga, ya ada yang besar, ada yang kecil, tetapi selalu ada
yang ingin diberikan. Dan itu saya kumpulkan di situ ya, dan saya kirim lagi. Dan yang terakhir baru saya kirimkan itu yaitu di dalam minggu ini di situ ya, hari Senin saya kirim juga ke sana di situ ya, bantuan-bantuan lewat semua yang Anda lakukan lewat Franciscan Corner itu. Ya. Iya Romo. Terima kasih Romo. Ya luar biasa. Terima kasih. Ya banyak. Saya rasa Michael nanti perlu dimunculkan lagi. Mike yang tadi Michael perlu sampaikan supaya yang belum mencatat itu boleh mencatat atau mungkin di screenshot atau di foto supaya barangkali ada berkat kita bisa berbagi kepada Tanah Perjanjian melalui Komisariat Terra Santa di Jakarta. Terima kasih Romo. Michael. Iya. Ya, terima kasih Ari, terima kasih Romo untuk jawabannya, luar biasa ya. Ya, yang Romo sampaikan mengenai situasi karena kami selama ini juga tentunya membawa begitu banyak para peziarah ke Tanah Suci, dan memang kami merasa ya bahwa gereja-gereja di sana betul-betul hidup dari para peziarah, dan dengan tidak adanya peziarah sekarang ini, ya apa yang Romo Robi lakukan luar biasa ya. Saya kira tetap bisa berkarya membantu para Fransiskan di sana yang juga menyalurkannya kepada masyarakat setempat ya. Jadi bukan hanya gedungnya ya, ternyata Romo yang harus dipelihara, tetapi juga umatnya yang ada di sana sebagai gereja yang hidup. Baik, Bapak Ibu semua, saya kira mungkin ada satu pertanyaan saja ini mengenai stasi-stasi terakhir yang ada di gereja Golgota. Waktu Jalan Salib, stasi 11 sampai ke 13 itu ada di tangan gereja Ortodoks ya. Jadi pertanyaannya kenapa bisa sampai begitu? Mungkin Romo bisa bantu menjawab dari Ibu Irene Noviani. Silakan Romo. Iya, dari sejarah yang panjang, terutama ketika pasukan Perang Salib itu ditarik mundur, maka wilayah dari Tanah Suci ini jatuh dari satu tangan ke tangan lain, satu sultan ke sultan yang lain, dan seperti tadi ada sultan yang bersahabat juga dengan Raja Napoli, sampai lewat persahabatan sultan dengan Raja Napoli itu akhirnya dia bisa beli seluruh Bukit Sion dan diserahkan kepada Fransiskan. Tetapi gereja-gereja Ortodoks juga demikian. Apalagi saudara-saudaraku sekalian, gereja Ortodoks sudah ada di zaman yang kita sebut zaman Bizantin. Itu sekitar abad ke-4 sampai abad ke-8 saya kira sangat kuat di situ ya, sampai menjelang perpisahan sebenarnya di dalam satu skisma itu ya antara Yunani Ortodoks dan Gereja Katolik Roma dalam hal ini. Nah, karena belakangan Yunani juga dikuasai oleh Sultan dari Istanbul itu, maka seringkali juga terjadi perjanjian siapa yang lebih dahulu di situ ya. Biasanya yang Fransiskan itu mewarisi perjanjian-perjanjian sekitar Perang Salib. Tetapi kemudian yang lain itu dengan Kaisar Ottoman yang menguasai wilayah itu sekitar 400-an tahun di situ ya. Terjadi perjanjian-perjanjian lagi di situ. Sehingga akhirnya altar ini diserahkan ke sini, altar ini dikasih ke yang lain di situ ya. Seperti tadi pertanyaannya. Kok di situ ya stasi-stasi Jalan Salib itu khususnya yang ada di sekitar makam Yesus itu terbagi di situ ya. Ada yang ini, ada yang kelompok yang ini, denominasi. Itu tergantung pada zaman tertentu dan ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, terakhir dari semuanya itu dibuat semacam di situ ya, semacam konsorsium yang boleh dikatakan di bawah pengaruh dari Kekaisaran Ottoman, karena waktu itu diberi keputusan itu sekitar
tahun 1700-an akhir di situ, di mana gereja-gereja yang ada di sana, denominasi yang ada, entah itu Greek Orthodox, entah itu Syrian Orthodox, entah itu Koptik Mesir, entah itu Armenia, entah gereja Katolik, entah itu gereja Ethiopia dan sebagainya itu, maka mereka buat semacam suatu perjanjian bersama untuk menggunakan semua tempat-tempat suci ini. Jam berapa sampai jam berapa altar ini boleh dipakai oleh siapa? Jam berapa sampai jam berapa boleh bagaimana? Umat juga kadang-kadang dengan semangat kita dari Indonesia bersiarah mau bernyanyi di makam Yesus di situ. Itu nggak boleh sama sekali di situ ya. Karena itu ada suatu perjanjian di antara itu. Yang boleh menyanyikan itu di jam berapa di situ ya, oleh kelompok apa. Jadi nggak bisa di situ ya, supaya satu tempat yang sama nggak berebutan di tempatnya di situ ya, dipakai dengan ibadat itu. Sehingga semua ada waktu-waktunya yang ada. Dan itu perjanjian itu berlangsung sampai hari ini. Juga termasuk siapa yang berhak membuka dan mengunci makam kudus setiap hari. Dan supaya ada netral, maka kelompok yang ditunjuk di dalam persekutuan itu salah satu ya, bukan salah satu, dua keluarga masih keturunan sultan diberikan kekuasaan itu. Yang satu memegang dan menyimpan kuncinya, yang satu berhak untuk membuka dan menutup. Dan setiap pagi itu ada seremoni membuka makam kudus, dan setiap sore ada seremoni lagi menutup makam kudus itu sambil memberikan seperti upeti di situ ya kepada dua keluarga ini ya. Dan upetinya itu sesuai dengan perjanjian tempo dulu di situ ya. Misalnya minyak zaitun, berapa banyak minyak zaitun. Lalu kayak sembako-sembako lah di situ saudara-saudara. Bukan bicara masalah uang di situ ya. Tetapi lebih untuk menjaga supaya dua keluarga keturunan sultan ini tetap masih bisa juga bertahan. Dan ini penting juga supaya kita yang menggunakan tempat yang sama juga tidak bergesekan satu sama lain ya. Nah, itu yang ada sampai sekarang ini ya. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya yang luar biasa ya. Saya kira jelas sekali apa yang sudah disampaikan Romo. Menarik, ya, Bapak Ibu yang belum bersiarah ke tanah suci, ya, kita berdoa satu waktu Tuhan berkenan kita semua bisa bersiarah bersama-sama dengan Pater Robbie Wawor. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang malam hari hadir, yang sudah pernah pergi dengan kami maupun dengan Pater Robbie, ya kita semua seperti mengenang lagi perjalanan kita semua ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Romo Robbie malam hari ini. Baik, sebelum kita akhiri acara kita, saya izin untuk share lagi screen saya sebelum nanti kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo. Bapak Ibu, saya lihat di YouTube chat banyak sekali yang tergerak hatinya untuk menyampaikan dukungan untuk karya-karya Fransiskan di Tanah Suci. Tadi sudah disampaikan ya mengenai situasi di sana, bagaimana sulitnya mereka yang mengandalkan turisme harus menghadapi situasi yang betul-betul berat karena pandemi ini. Ya, dan dukungan dari Bapak Ibu semua sangat diharapkan, yang akan disalurkan lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia ya, yang ditetapkan sejak tahun 2008 oleh Minister Jenderal OFM. Bapak Ibu bisa memberikan donasinya, bantuannya lewat rekening sahabat Holy Land ya di Bank BCA. Bapak Ibu sudah ada QR code-nya di sana ya, silakan Bapak Ibu foto QR code-nya. Kalau Bapak Ibu pakai mobile banking BCA, Bapak Ibu tinggal scan saja ya di mobile banking BCA. Sekarang tinggal scan saja langsung keluar nomor rekeningnya dan Bapak Ibu bisa tinggal isi dana yang Bapak Ibu ingin bantu, ingin donasikan untuk karya-karya Fransiskan di Tanah Suci.
Ya, silakan Bapak Ibu untuk ambil gambar, silakan untuk mencatat, dan bantuan, dukungan Bapak Ibu semua sangat-sangat tentunya kami harapkan, dan terima kasih banyak tentunya untuk kebaikan Bapak Ibu semua untuk mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci. Kemudian Bapak Ibu, ya tadi juga Romo sudah sempat sampaikan, ya ada satu toko rohani yang namanya Franciscan Corner, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali barang-barang rohani yang menarik di sana, ya yang tadi saya sudah sempat ceritakan di Basilika Kabar Sukacita di Nazaret ada patung Bunda Maria dari Nazaret, ya. Ini bahkan tidak terlalu mudah Bapak Ibu mendapatkannya, ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan di Franciscan Corner. Jadi jangan sampai kehabisan ya Bapak Ibu ya. Malam hari ini langsung kontak Ibu Siska Canur, dicatat nomornya 0819-3204-9263. Ya, jangan sampai kehabisan patung Bunda Maria dari Nazaret ini yang sangat cantik. Kemudian juga patung Keluarga Kudus Palestina, ya. Hari ini ada hampir 1.400-1.500 orang yang hadir, jadi pastinya semua akan ingin sekali mendapatkan barang-barang rohani ini, ya. Kontak segera Ibu Siska supaya jangan sampai kehabisan. Baik, Bapak Ibu, untuk acara Stella Quarta minggu yang akan datang, ya, kami akan kembali di hari Rabu tanggal 20 Januari, ada kembali sharing dari teman-teman yang sudah menjalani Camino de Santiago, ya. Mereka akan sharing, kalau kemarin dari Portuguese Way, mereka akan sharing kali ini dari French Way yang mereka jalani, ya. Menarik sekali apa yang mereka sampaikan. Silakan Bapak Ibu catat tanggalnya, hari Rabu 20 Januari jam 19.30. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, segera subscribe YouTube channel Pilgrim Loka, jangan sampai ketinggalan acara-acara menarik kami. Kemudian juga subscribe channel Stella Quarta Official. Kemudian follow Facebook kami Stella Quarta Wisata dan Instagram kami stella.quarta. Ya, kemudian juga Bapak Ibu boleh kirim WhatsApp ke Stella Quarta 0818-783-552 supaya Bapak Ibu bisa update informasi kalau ada acara-acara kami. Dan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua yang mungkin di dalam sekian lama sudah berjalan ke banyak tempat, punya begitu banyak foto, ya sampai hari ini mungkin belum sempat mencetak, ya, dan hanya menyimpan di file digital. Bapak Ibu mulai sekarang harus memikirkan lagi untuk mencetak foto, ya. Jangan sampai file digitalnya rusak dan Bapak Ibu kehilangan momen-momen yang berharga dan tidak bisa meninggalkan kepada anak cucu kita semua, ya. Kalau hari ini kita bisa melihat foto opa oma kita itu karena mereka mencetak Bapak Ibu, ya. Kita tentunya mau juga lakukan hal itu. Silakan klik di photobook.id. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih banyak Romo Robi yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Terima kasih Arianto, terima kasih semuanya. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa dari Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terutama kami berterima kasih atas pelayanan dari Stella Quarta dan seluruh keluarga besar Stella Quarta yang melayani selama 25 tahun dengan setia, dengan serius, dengan penuh kasih, sehingga ada begitu banyak orang lewat perjalanan-perjalanan ziarah itu dapat diperkaya imannya. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas panggilan di mana lewat peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kurang menguntungkan, sebenarnya Engkau juga mau bekerja dan membuka mata kami untuk melihat bahwa Engkau juga tetap hadir, bahkan membuka kesempatan-kesempatan yang baru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu itu, dan kiranya kami mohon tak habis-habisnya. Lindungilah kami semua, keluarga kami, jauhkan dari sakit penyakit yang berat, dari malapetaka, dan di dalam situasi yang sulit ini, tetap kiranya Engkau membuka peluang-peluang agar kami tetap mampu
hidup secara layak. Dan Tuhan, di akhir pertemuan ini, kami mohon berkat-berkat-Mu turun atas kami semua dan melindungi kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih Romo, Michael, terima kasih malam banyak semua. Thank you semua Payong, Bapak Ibu. Teman-teman di YouTube. Aldo Sampai juga. jumpa lagi. Semua. Ya, Terima terima kasih Romo. semua. Terima kasih. Selamat malam buat Terima kasih. semuanya. Selamat malam semua. Thank you, Ri. Ya, thank you Michael. Ya. Yuk. Saya end meeting ya, Ri. Oke. Ya, oke. Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. mari. Thank you semua. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.